anak-anak hebat. Selamat datang di Rumah Trigonometri. Rumah ini punya pondasi kuat yang bernama Teorema Pitagoras. Nah, mari kita lihat siapa penghuninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat datang di kelas matematika bersama Bu Eza. Hari ini kita akan memulai petualangan baru di lesson 1 tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Target kita hari ini sederhana, tapi sangat penting. Anak-anak semua harus mahir menentukan nama-nama sisi segitiga, yaitu mana yang disebut sisi depan, mana sisi samping, dan mana sisi miring berdasarkan posisi sudut tetanya. Sudah siap? Ayo kita mulai. Mungkin Ananda bertanya-tanya ini, Bu, kenapa sih kita harus belajar ini? Nah, coba bayangkan bagaimana cara orang mengukur tinggi Monas atau gedung pencakar langit tanpa harus memanjatnya dengan meteran. Nah, solusinya adalah trigonometri. Ini adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara sudut dan sisi pada segitiga. Nah, dengan ilmu ini, hal yang terlihat mustahil diukur tadi jadi sangat mudah dihitung. Sebelum langkah lebih jauh, kita harus masuk ke rumahnya dulu. Syarat utama trigonometri yang akan kita pelajari ini adalah segitiganya harus siku-siku. Artinya, salah satu sudutnya tepat 90 derajat seperti gambar yang ada di layar ini. Nah, segitiga ini salah satu sudutnya ada tanda siku-sikunya, berarti ukurannya 90 derajat. Maka segitiga ini disebut dengan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya memiliki sudut 90 derajat. Nah, di sini aturan dasarnya adalah teorema Pitagoras yang sudah pernah Anda pelajari, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, ingat ya, meski ukuran segitiganya berubah, rasio atau perbandingannya akan tetap sama selama sudutnya tidak berubah. Itulah dia konsep kesebangunan seperti yang sudah pernah kamu pelajari juga. Kenali dulu sisi-sisinya sebelum kita beraksi. Mari kita mulakan dengan depan, miring, dan samping untuk memahami segitiga siku-siku ini. Nah, ini adalah bagian paling krusial. Perhatikan baik-baik karena ini adalah kunci utamanya. Kamu perhatikan segitiga siku-siku yang berada di layar ini. Ada sebuah tanda siku-siku, ada kotak di sebelah kiri bawahnya. Nah, itu menandakan bahwa sudutnya berukuran 90 derajat. Maka sisi yang tepat berada di depannya, yaitu yang berpendar berwarna biru, itu disebut dengan sisi miring. Nah, andaikan ada sebuah sudut theta dan terletak di sudut sebelah atas seperti yang ada di gambar, maka tepat di hadapan sudut theta ada sisi yang berpendar warna merah, itu disebut dengan sisi depan. Nah, ada sebuah sisi lagi yang letaknya dekat sekali dengan sudut theta, dia ikut membentuk sudut theta, dan sisi yang berwarna hijau ini disebut dengan sisi samping. Nah, kita kembali ke segitiga siku-siku kita di awal tadi. Tepat di depan sudut siku-siku tadi ada sisi berwarna biru yang disebut dengan sisi miring. Nah, gimana sekarang kalau theta kita tadi yang ada di atas, kita pindahkan dia ke sebelah bawah. Nah, tetanya pindah ini ke bawah. Nah, saat tetanya berada di bawah, maka sudut pandang kita terhadap sisi akan berbeda dengan tadi. Sama dengan segitiga theta yang pertama tadi, tepat di hadapan sudut theta ada sebuah sisi berwarna merah dan itu disebut dengan sisi depan. Nah, sementara sisi yang ikut membentuk sudut theta yang berada di dekat sudut theta, yang ini yang berwarna hijau disebut dengan sisi samping. Terlihat bahwa antara segitiga yang di sebelah kiri dengan sebelah kanan tadi, ini adalah dua segitiga yang sama, tapi letak sisi depan dan sisi sampingnya bisa saja berbeda tergantung ke sudut tetanya terletak di mana. Jadi kita menentukan posisi sisinya itu tergantung ke posisi sudutnya. Nah, sekarang kita punya segitiga baru ini. Ada tanda kotak, tanda siku-siku yang dilingkari berwarna merah. Nah, ini adalah sudut siku-siku yang berukuran 90 derajat. Maka tepat di hadapannya ada sebuah sisi yang disebut dengan sisi miring tadi. Nah, andaikan theta kita berada di sebelah kanan, maka
sama dengan tadi sisi yang tepat berada di hadapan sudut theta. Yang ini itu disebut dengan sisi depan. Dan sebuah sisi yang ikut membentuk sudut theta, yang ini disebut dengan sisi samping. Jelas ya? Semoga kamu bisa menentukan mana yang sisi depan, mana yang sisi samping, dan mana yang sisi miring. Kalau depan dengan samping dia bisa bertukar, tapi sisi miring tidak. Sisi miringnya selalu tepat berada di depan sudut siku-siku. Agar Ananda makin paham, Ibu sudah menyiapkan simulasi interaktif di GeoGebra. Silakan Ananda scan QR code yang ada di layar, atau ketikkan linknya juga boleh. Dan linknya juga sudah Bu Eza sertakan di kolom deskripsi. Nah, ayo simak dan pahami letak sisi depan, samping, dan miring pada sebuah segitiga siku-siku. Pasti seru ini. Nah, setelah mencoba simulasi, mari kita uji pemahaman kita pada segitiga ABC ini. Nah, jika sudut theta berada di sudut B seperti yang ada pada gambar, menurutmu manakah yang menjadi sisi depannya? Betul sekali, sisi B atau sisi AC adalah sisi depan pada segitiga ABC ini. Dan jangan lupa hubungan panjang sisi-sisinya tetap mengikuti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, teruslah berlatih agar Ananda semakin refleks menentukan nama sisi-sisi ini. Nah, sebagai penutup, Ibu ingin tahu sejauh mana Ananda memahami materi ini melalui asesmen formatif. Nah, silakan diakses tautan http://s.id/trigonometri-eza1 atau langsung scan QR code yang ada di layar, atau linknya juga sudah Bu Eza sertakan di kolom deskripsi ya. Nah, kerjakan dengan jujur. Terima kasih sudah belajar dengan semangat hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan teruslah mencintai matematika. Salam dari Bu Eza. Baiklah, itu dia materi tentang trigonometri segitiga siku-siku. Nah, petualangan mandiri Ananda dimulai dari sini. Pastikan Ananda sudah menyelesaikan misi di simulasi GeoGebra dan mengisi asesmen formatif di tautan yang diberikan ya. Jika ada bagian yang membuat Ananda bingung, jangan khawatir. Catat pertanyaannya sekarang juga. Bawa catatan itu ke kelas dan kita akan bedah bersama agar Ananda benar-benar mahir menentukan nama sisi-sisi segitiga. Ibu tunggu pertanyaan hebatnya. Sampai jumpa di kelas.